Bawa hatiku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidup. Duhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Bawa hidupku sekarang tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin bersaksi tentang beberapa hal ya. Saya awali dulu dari kesaksian proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya belakangan ini gitu. Saya percaya dan kita juga semua percaya bahwa tidak akan pernah ada sesuatu pun terjadi tanpa seizin Tuhan. Entah itu hal yang baik, bahkan hal yang buruk gitu ya. Jadi gak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup kita. Mungkin juga sesuatu itu terjadi karena kesalahan kita. Dan di sana kita tentunya perlu belajar. Namun Tuhan tetap ada di dalam setiap perkara. Saya percaya itu. Dan kalau kita mempunyai sikap yang benar, maka sekalipun hal itu adalah hal yang buruk, maka Tuhan dapat membuatnya menjadi, mengarahkannya untuk mendatangkan kebaikan. Kita yang udah akrab dengan pembacaan Alkitab tentu tahu bahwa orang benar juga banyak kemalangan. Kita yang sudah bertekun dalam par, tak lantas hidup kita menjadi anteng-anteng aja. Semuanya berjalan seperti yang kita inginkan. Tidak demikian. Kemarin lusa saya baca 2 Samuel 22 tentang nyanyian syukur Daud. Di ayat 1 dikatakan bahwa Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Daud yang hidupnya berkenan kepada Tuhan pun tidak lepas daripada pergumulan, bahkan cengkeraman musuhnya. Berarti Tuhan izinkan ada orang-orang yang menyerang diri Daud gitu. Padahal dia kan hidupnya benar, berkenan kepada Tuhan. Memang dia pernah melakukan dosa, tetapi dia kan segera bertobat setelah diperingatkan oleh Nabi Nathan. Pernah jatuh dalam dosa, tapi dia tidak hidup di dalam dosa sesungguhnya kalau menurut saya ya. Dia segera bertobat, melakukan pemberisan daripada Tuhan. Di sini dikatakan cengkeraman Saul dan juga musuh-musuhnya gitu. Kalau akibat dari dosa Daud itu kan memang ada, tapi itu lain perkara. Sorry. Lain perkara gitu. Tapi dalam ayat ini khusus dikatakan bahwa Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Hidup Daud itu menurut saya justru lebih banyak dramanya. Ada ayat, satu ayat katakan bahwa
tetapi Tuhan melepaskan Daud daripada tangan Saul. Namun demikian bahwa Tuhan izinkan Saul mengejar dia kan. Demikian juga musuh-musuhnya. Penganiayaan hati batinnya Daud itu sangat luar biasa menurut saya gitu ya. Tapi dalam semua itu, dalam semua hal yang tidak enak, cengkeraman musuh yang mendera dirinya, saya belum pernah baca sejauh ini, saya belum mendapatkan rema yang uh, me, memberikan uh, 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 memberikan keterangan atau menjelaskan atau memberitahu bahwa Daud pernah putus asa, apalagi kecewa sama Tuhan. Belum. Justru saya temukan di ayat 7-nya adalah bahwa ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriak aku minta tolong masuk ke telinganya. Tadi saya katakan saya belum pernah baca, udah berulang kali baca firman, belum pernah baca, temukan firman yang memberitahu bahwa Daud putus asa apalagi kecewa sama Tuhan. Tetapi sebaliknya justru saya menemukan respons yang benar daripada Daud yang uh, yang memberikan teladan kepada kita bagaimana respons seseorang, respons yang tepat dan yang benar ketika seseorang di dalam tekanan, dalam pergumulan, dalam permasalahan. Dia tetap mencari wajah Tuhan, mencari wajah Tuhan dan kekuatannya. Dan itu yang saya praktekkan dan akan saya saksikan di dalam rekaman ini gitu. Tadi saya sudah katakan bahwa banyak kemalangan orang benar. Memilih, memutuskan, berkomitmen untuk hidup benar setiap hari, tidak lantas kita terbebas daripada persoalan hidup, pergumulan hidup. Selain Tuhan izinkan pergumulan atau persoalan hidup itu untuk membentuk, memurnikan hidup kita, tetapi persoalan juga si jahat pakai untuk menghancurkan hidup kita supaya kita lemah, bahkan kalau dia bisa, bahkan kalau uh, uh, dia uh, uh, maunya dia gitu ya, kita putus asa dan kecewa sama Tuhan gitu. Sehingga kita tidak lagi mau berdoa, bahkan meninggalkan Tuhan gitu. Itu tujuannya. Belum lama ini, tepatnya tahun lalu gitu ya, saya bergumul untuk satu hal yang penting gitu. Tanpa berencana untuk eksekusi ini pun, kehidupan saya kan memang sudah hidup dalam uh, uh, doa, puasa gitu. Jadi apa-apa, bahkan hal kecil, saya usahakan, saya upayakan, saya berkomitmen, saya uh, uh, berketetapan hati untuk melibatkan Tuhan gitu, untuk tanya Tuhan. Dan ada damai sejahtera, baru saya melangkah. Saya sudah bergumul berbulan-bulan untuk sebuah rencana ini, dan dengan berbagai pertimbangan yang
semaksimal mungkin saya jaga hati gitu ya, dengan hati yang murni, dengan pikiran uh, uh, yang mengerti bahwa Tuhan tahu semuanya gitu ya, segala motivasi gitu ya. Bahwa apa yang akan saya lakukan ini tidak salah gitu ya. Sudah berdoa, sudah berpuasa, tetapi dalam perjalanannya uh, tidak seperti yang saya mau gitu ya. Jadi saya banyak belajar bahwa sekalipun kita sudah mendoakan sesuatu, berpuasa untuk sesuatu, apapun itu dalam kehidupan kita, tidak lantas akan berjalan seturut dengan maunya kita. Bahkan dalam perjalanannya akan Tuhan izinkan ada tantangan, entah itu dalam pelayanan, entah dalam segala urusan kehidupan kita. Sebab Tuhan akan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi kalau kita sudah doakan, kita sudah gumulkan, maka Tuhan akan memampukan kita untuk melewati tantangan yang ada, tantangan ringan, tantangan beratnya, dan kita akan mampu melaluinya, terlebih belajar daripadanya. Ada hal yang kekal yang dipertambahkan dari setiap masalah itu. Memang daging kita tidak akan mudah untuk menerimanya, untuk menjalaninya. Tapi justru Tuhan akan cenderung bawa dalam proses yang tidak enak bagi daging kita, justru untuk menanggalkan daging kita supaya kita uh, uh, dibersihkan, dimurnikan gitu. Di waktu-waktu yang lalu sejak saya berkomitmen sungguh-sungguh ikut Tuhan 2015, di 2016 ada orang-orang yang fitnah saya, bahkan 2019 rasanya ya, 2019 atau 2000 ya rasanya 2019 ya, ada juga kelompok orang lagi yang memfitnah gitu. Di fitnah itu tidak enak, dan oleh kekuatan Roh Kudus saya bisa melewati 2 sesi, 2 gelombang fitnah orang-orang tertentu. Dan itu memang gak mudah. Itu sangat tidak mudah gitu. Tadi kan saya sudah cerita bagaimana Daud dalam kesesakan, dia mencari Tuhan, wajah Tuhan dan kekuatannya, dan dia bisa melewati dengan baik. Itu yang saya saksikan juga di sini. Oleh doa-doa saya dan juga para sahabat yang mendoakan saya mampu melaluinya. Dan belakangan ini bukan soal fitnah. Saya bersyukur lewat 2 proses itu, 2016 di fitnah, saya kan udah cerita ya, udah bersaksi bahwa 2016 respon saya tidak sebaik respon saya pada tahun 2019 untuk menghadapi persoalan yang sama gitu. Jadi ketika 2016 saya masih merespons fitnahan itu dengan ada emosi gitu ya. Jadi masih ada perkataan-perkataan yang menyerang atau ada emosi karena orang-orang yang fitnah tahun 2016 itu. Jadi para sahabat setia itu bisa tahu gitu. Tapi ketika tahun 2019 apa yang terjadi? Saya kemudian mengajak kita untuk berdoa kan, mendoakan mereka, memberkati mereka.
Jadi saya merasa bahwa Tuhan izinkan fitnah ini kan 2016 untuk membersihkan diri saya. Lalu diizinkan lagi 2019 itu betul-betul kayak membersihkan sisa-sisanya sampai memiliki respons yang benar dalam menghadapi uh, setiap masalah, pergumulan atau mungkin entah itu juga pergumulan hidup, fitnahan gitu ya, sampai betul-betul bersih. Sampai saya Tuhan mau kita itu merespon seperti caranya Dia, seturut dengan kebenaran. Dan itu memang sangat tidak enak bagi daging. Kita lihat oknum hamba Tuhan yang menurut saya pribadi track recordnya baik, itu kan diserang, dimurnikan, sampai betul-betul mereka menunjukkan teladan kepada orang-orang yang mereka layani, baik uh, uh, di gereja lokal maupun lewat sosial media, bahwa mereka tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, dan mereka menjadi berkat. Memang tidak enak dan sangat tidak mudah. Dan yang ketiga ini adalah soal kepercayaan gitu ya. Saya mempercayai seorang teman, dia sih bukan sahabat ya, dan dia juga bukan orang percaya, bukan orang yang ada di komunitas kita. Sebelum ini sih ada orang yang dulu pernah saya layani, saya percayakan untuk mengurus sesuatu, dia juga kecewakan hati saya gitu. Itu juga saya, walaupun tidak sebutkan nama dia ya, agak ini sih ya, agak cenderung marah gitu. Lagi Tuhan izinkan sekarang untuk betul-betul membersihkan bagaimana saya tetap bisa menjaga hati dan melepaskan pengampunan. Dalam segala perkara ada banyak hal yang baik yang terjadi. Dari sini saya melalui perkara ini saya diuji. Apakah saya sungguh-sungguh melakukan firman? Jadi ketika saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu orang yang saya jangkau di tempat ini, yang juga adalah orang yang saya jangkau 20 tahunan yang lalu gitu ya. Kita banyak ngobrol gitu. Dan itu juga yang sering saya katakan kepada para sahabat, bahwa kalau urusannya hanya pergi ke gereja sekali seminggu, bahkan melayani, apalagi cuma Kristen KTP, itu tidak ada perjuangannya, tidak ada pikul salibnya, biasa aja gitu ya. Maksudnya semua orang bisa melakukan. Tapi ketika kita berbicara tentang praktek hidup, itu yang sukar. Saling dalam kehidupan, saling mengerti, kemudian mengampuni. Lalu kemarin pada rekomendasi video kan dibagikan tentang menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Itu sangat tidak mudah. Daging kita teriak. Karena ketika kita ingin membalaskan at least atau paling tidak melampiaskan emosi kita terhadap orang yang mengecewakan kita, itu kan membawa kenikmatan bagi daging kita. Oknum hamba Tuhan yang saya juga rekomendasikan videonya, bahkan saya bagi di akun pribadi, katakan gini, ketika kita membalaskan sakit hati kita, kekecewaan kita, amarah kita terhadap orang, daging kita yang nikmati. Tapi ketika kita menyalipkan kedagingan kita, menyangkal diri kita, dan menyerahkan penghakiman itu kepada Tuhan, menyerahkan pembalasan kepada tangan Tuhan, kepada Tuhan itu sendiri, Tuhan menikmati dan
itu adalah salah satu bentuk memberikan tempat yang terbaik kepada Tuhan. Dan Tuhan itu kasih, tapi dia juga adil. Saya sangat kecewa sama orang itu sebetulnya kalau secara daging. Memang tadi saya katakan dia bukan orang percaya, dia juga bukan sahabat saya, tapi sebelumnya saya berpandangan dia kategori orang baik. Mungkin karena dia uh, uh, ada ini ya, ada kebutuhan. Jadi faktor itu yang membuat dia akhirnya melakukan uh, perbuatan uh, yang yang tidak benar ini gitu ya, ketidakjujuran, perbuatan yang merugikan orang lain. Saya sangat bersyukur untuk saya sudah melewatinya. Dan bersamaan dengan saya baca nyanyian syukur Daud ini, selesai masalah itu gitu ya. Saya bersyukur bahwa untuk dua hal ya. Saya bersyukur Tuhan izinkan saya melewati proses pemurnian itu. Karena seperti yang sudah berulang kali saya katakan bahwa logam mulia itu harus tidak ada cara lain untuk menjadikannya emas murni yang berkilau, yang indah, yang disukai banyak orang tanpa proses peluburan. Demikian juga tanah liat. Kalau dia tidak melewati proses yang kalau dia punya perasaan gitu ya, yang menyakitkan, dihancurkan, kemudian di di dibentuk lagi, dipukul-pukul, ya mungkin dibanting-banting sampai dibentuk menjadi bejana seturut dengan maunya penjunan gitu ya. Kalau dia punya perasaan pasti dia teriak gitu. Gak ada proses lain selain itu. Demikian juga dengan hidup kita. Kita hanya akan bisa melewati pemurnian ketika kita berada, Tuhan izinkan bawa masuk ke dalam lembah kekelaman, ke dalam kesesakan, pergumulan. Emang ketika ngomong aja saya gak enak gitu ya, karena langsung berasa sakitnya daging itu. Apalagi sekarang baru disembuhkan gitu ya. Tapi keputusan untuk mengampuni itu harus kita ambil. Soal lukanya perlahan pulih itu akan terjadi seiring berjalannya waktu. Itu kan biasa ya, kayak orang berduka, masih baru berduka, nanti seiring berjalannya waktu dia bisa lupa. Dia bisa sembuh dari duka cita itu. Gak ada cara lain untuk memurnikan kita selain ujian hidup yang Tuhan izinkan terjadi, pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi. Saya semakin berserah kepada Tuhan. Saya dilatih untuk berserah kepada Tuhan, sama seperti kita modul kita Mei ini sangat memberkati saya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Dia dan Dia akan bertindak. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Sebab Ia yang memelihara kamu. Kalau terjemahan lain berkata, sebab Ia yang peduli kamu. Ia tidak akan membiarkanmu, Ia takkan meninggalkanmu. Tadi saya katakan bahwa maunya si iblis adalah saya putus asa, bahkan kecewa sama Tuhan. Tadi kan saya katakan sebelum saya melakukan rencana ini, saya udah berdoa, udah berpuasa, udah tanya berbulan-bulan. Tapi kok Tuhan biarkan gitu ya, hal-hal yang tidak enak terjadi kemudian terkait dengan rencana ini. Iblis berperang di pikiran saya dan berkata bahwa berarti sia-sia berdoa. Tuhan gak menjawab doa.
pikiran kebanyakan kita kan kalau kita berdoa semuanya akan berjalan lancar, seturut dengan kehendak kita. Tapi seperti yang tadi saya katakan, bukan berarti kalau kita sudah doakan, sudah bawa puasa, maka akan terjadi seperti maunya kita. Tidak selalu seperti itu. Tapi kalau kita udah berdoa, udah serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk melewati proses, sekalipun dalam proses yang akan terjadi akan ada hal-hal yang tidak enak. Lewat kejadian ini, saya bisa mengecek hati saya dan Tuhan bisa melihat respon saya. Apakah saya putus asa, apalagi kecewa sama Tuhan? Apakah saya akan tetap berdoa? Sekalipun apa yang terjadi mengecewakan hati saya gitu ya. Seperti lagu yang saya sangat suka juga. Saat keadaan di sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku. Nah, jadi orang udah berdoa, orang udah hidup dalam kebenaran, akan ada hal-hal yang di luar keadaan atau kenyataan yang di luar kemampuan kita, yang berpotensi untuk mengecewakan kita. Tadi saya katakan Daud juga berpotensi untuk kecewa sama Tuhan, untuk putus asa dan tidak mencari Tuhan. Tapi dia memilih untuk tetap berseru kepada Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru. Dan dia mendengar suaraku dari baiknya. Dan teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Tuhan tetap menjawab doa. Ketika Tuhan tidak menjawab seperti yang Tuhan kita inginkan, berarti karena Tuhan punya keinginan yang lebih tinggi, yaitu memproses hidup kita. Dimurnikan, menghadapi fitnah, Tuhan bersihkan. Menghadapi kekecewaan, Tuhan mau bersihkan lagi dari yang tadinya kekecewaan yang lebih kecil ke yang besar, sampai benar-benar bersih. Tadi saya katakan kan, kalau soal menjadi orang Kristen, ke gereja ataupun melayani, termasuk kita di sini, baca firman, tahu kebenaran, itu baru apa ya? Saya bahkan katakan itu belum ada apa-apanya dalam membangun kekristenan, dalam mengejar keserupaan dengan Kristus. Itu belum proses. Tetapi ketika kita diminta untuk setia misalnya, setia berdoa kepada anak rohani saya ini, saya katakan bahwa tidak mudah untuk berkomitmen untuk berdoa setiap hari, berkomitmen untuk baca firman. Anak rohani saya ini masih terikat dengan rokok gitu ya, tidak mudah untuk melepaskan itu. Tapi bersyukur dia udah mulai baca firman, bahkan akan berpuasa gitu. Dan saya bilang ketika kamu nanti berdoa, minta kepada Tuhan supaya kamu melepaskan kamu dari ikatan itu gitu. Dia bilang, tapi abang kan juga bisa berdoa buat saya. Tapi jadi gambaran dia sama kayak orang ditumpangkan tangan gitu ya. Saya bilang sama dia bahwa saya pun mengalami perjalanan rohani sampai sedemikian ini bukan karena ditumpangkan tangan oleh oknum hamba Tuhan besar,
Tapi komitmen setiap hari untuk memikul salib, menyangkal diri, lalu mengikut Tuhan, itulah yang membuat saya bertumbuh. Jadi kamu ada dalam doa-doa saya bilang kayak gitu. Tapi kan dalam perjalanan kamu harus komitmen untuk setia, untuk menahan diri dari rokok itu, untuk berpuasa, untuk berdoa gitu ya. Saya kasih dia pengertian. Kita yang berkomitmen untuk membangunnya. Selain untuk setia, tapi bagaimana kita melepaskan pengampunan? Bagaimana kita menjaga hati kita, menjaga kepercayaan kita kepada Tuhan, tetap memiliki pandangan yang baik kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu punya rancangan yang baik bagi kita. Saya sangat suka lagu yang belakangan ini saya sering nyanyikan kan. Ya Tuhan, rancanganmu selalu baik bagiku. Ya Tuhan, perbuatanmu selalu sempurna bagiku. Menyanyikan itu dan mengungkapkannya dengan jujur di hadapan Tuhan di dalam situasi yang tidak enak itu nggak mudah. Tapi harus katakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan itu menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Saya bahkan hampir kehilangan hampir kehilangan pengharapan, hampir loh. Tadi kan saya katakan kekuatan Tuhan lewat doa, puasa itu memampukan saya melalui semua ini. Tapi saya harus katakan jujur, hampir saya kehilangan semangat. Bahkan cuek dengan semua kepercayaan Tuhan dalam pelayanan. Karena terlalu berat, terlalu menyakitkan bagi daging. Tuhan pakai ini proses untuk membentuk diri saya, memberikan diri saya untuk saya belajar. Dan juga Tuhan ingin membuktikan melihat hati saya. Dan iblis juga masuk di sini. Iblis maunya saya tidak bersemangat lagi untuk lakukan semuanya. Apalagi dengan keadaan para sahabat kan yang cenderung lemah mayoritas kita. Daging saya kadang berkata bahwa ya biarin aja gitu ya. Yang penting saya sudah lakukan yang terbaik. Hidup pilihan sendiri kok, mau terus apa enggak gitu ya. Sekalipun tidak tidak saya izinkan membuat saya stres gitu ya, tapi saya harus tetap terbeban untuk mendoakan. Perkara yang baru saja selesai membuat saya pusing sampai udah biasa, akhirnya kan pergumulan itu membuat kita susah tidur. Bahkan saya kayak pusing, kayak mau muntah gitu loh ya. Enek dengan semua ini. Saya banyak belajar. Lalu saya menguji hati saya dan saya juga tahu bahwa Tuhan ingin melihat sikap hati saya ketika Tuhan seolah tidak berbuat sesuatu. Saya berdoa untuk Tuhan jauhkan dari orang-orang jahat, tapi Tuhan izinkan juga kan, sama seperti Daud gitu. Tuhan izinkan ada musuhnya. Bahkan Saul mengejar dia. Tapi tetap perlindungan Tuhan atas dirinya. Semakin kita sungguh-sungguh dalam Tuhan,
semakin Tuhan punya rencana atas hidup kita. Itu akan berimbang dengan prosesnya. Tapi ingat, ketika kita mengandalkan Tuhan dan mampu melewatinya, di dalam kekekalan juga akan ada upah dan penghargaan, puji-pujian dan kemuliaan yang setara. Ditambah di tempat saya karena uh, uh, biasanya selama ini terkontak dengan wifi, lalu kemudian juga aktivitas kan banyak di sosial media dan sangat terbangun dengan video-video dari YouTube gitu. Saya seolah terpisah ya secara atmosfer dari komunitas yang membangun gitu. Membuat saya itu kayak kehilangan belahan hati gitu. Belahan hati, belahan jiwa. Dan seperti salah satu faktor yang membuat saya udahlah tinggalinlah semuanya gitu ya. Toh orang-orang yang dilayani juga kok kayaknya itu kok kayaknya itu juga tidak punya respons yang baik, kayak nggak mau tahu juga dengan tuntunan yang saya berikan gitu ya, motivasi yang saya sampaikan untuk bersemangat gitu ya. Toh hidup masing-masing gitu ya. Faktor masalah tadi, kemudian si iblis taruh itu dalam pikiran saya, kemudian juga dengan tadi terpisah secara, karena kita sudah sangat kuat kebersamanya di sosial media gitu ya. Seperti ada bisikan atau pertimbangan dalam pikiran saya, udahlah mulai hidup baru gitu ya. Tapi selain oleh pertolongan Tuhan, saya kemudian sadar ini diperhatikan. Diperhatikan lalu direnungkan dan banggakanlah apa yang kita kerjakan di TRC. Ini betul-betul sebuah legacy yang mulia dan saya tahu Tuhan lihat, Tuhan catat dan akan ada bukunya di dalam kerajaan surga. Yang tadi saya katakan bahwa saya tinggal dengan salah satu, berbagi hidup ya dengan salah satu anak rohani saya. Saya tahu praktek hidupnya, saya nggak boleh bagi detailnya di sini, terlebih namanya, karena saya sangat mengasihi dia gitu. Saya bisa rasakan apa yang dikatakan oleh Paulus ketika menyurati Timotius dengan anak terkasih gitu ya. Saya memiliki kedekatan batin. Jadi ketika saya di rumahnya itu betul-betul melebihi saudara. Bersyukur juga dia punya istri yang baik gitu ya. Tapi yang saya lihat praktek hidupnya, terlebih praktek kekristenannya, itu yang kita sering ngobrol gitu ya. Itu loh yang saya perjuangkan, saya katakan sama dia. Orang bisa fanatik kekristenannya, tetap ke gereja, bahkan pelayanan, mungkin donatur di gereja. Udah Kristen puluhan tahun. Tahu nggak hal yang terus dengan tajam Tuhan buat saya mengerti. Tapi kehidupan mereka tidak berubah. Jauh dari pembacaan firman, jauh daripada persekutuan yang intim sama Tuhan. Padahal Tuhan selamatkan kita, sama seperti Tuhan selamatkan bangsa Israel, itu kan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, dari sikap yang salah ini, jauh dari pergaulan dengan firman Tuhan, jauh dari persekutuan dengan firman Tuhan, maka tidak ada pengenalan akan Tuhan. Lalu hidupnya juga tidak diubahkan. Saya nggak terlalu terpesona karena orang berada di gereja tepuk tangan atau harismatik. Karena itu tidak otomatis mengubah kehidupannya.
Saya kan udah cerita, dia berdoa walaupun nggak konsisten. Saya udah tegasin, tanpa firman Tuhan, kamu tidak akan pernah berubah hidupnya, tidak akan bertumbuh dengan secara rohani dengan sempurna, dan kamu tidak diubahkan tanpa firman Tuhan. Bersyukur dia udah mulai baca firman, walaupun nggak parah seperti kita. Hatinya gembur untuk dididik, sekalipun dia juga belum lepas dari rokok. Tapi itu kan perlahan, nggak mungkin seperti membalikkan telapak tangan. Firman Tuhan itu seperti nutrisi utama dalam tubuh kita. Saya udah jelaskan, berbagi hidup, banyak sharing ke dia. Tadi saya katakan selain kekuatan Tuhan yang mampukan saya bisa melaluinya semuanya adalah saya diberikan pengertian. Sungguh pun kita di sosial media, perhatikan semuanya ya. Ini adalah sebuah kebanggaan yang saya bisa, sebuah legacy yang oleh kekuatan Tuhan yang saya bisa banggakan di hadapan Tuhan nanti. Sekalipun kita ini adalah sebuah entitas yang di sosial media, tapi keberadaannya itu kuat, bisa disaksikan. Dia cerita tentang praktek hidup orang-orang di sini ya. Oh, di gereja tapi dengan motivasi yang salah. Ya tetap ya main judi, togel lah, yang mabuk lah, yang dia sangat melengkapi kehidupan saya. Dia pintar bergaul gitu. Saya bilang sama dia, saya bukan anti, apalagi membenci orang-orang yang menghabiskan waktunya berjam-jam bahkan berhari-hari di kedai tuak gitu ya, kedai kopi. Tapi firman Tuhan berkata, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi hidup itu, saya sudah bicara tentang kekekalan sama dia. Kita harus terus di dunia ini mempersiapkan kekekalan. Sebuah praktek yang saya lihat dengan memandang dengan mata sendiri. Di mana-mana saya berada. Termasuk di tempat saya yang baru ini. Yang dekat dengan anak rohani saya ini. Ya termasuk mereka yang depan mata saya. Tidak ada mesbah keluarga. Dalam sikap hidup, dalam perkataan juga. Tidak menggambarkan seorang benar gitu ya. Saya ngomong itu sama dia dan puji Tuhan dia dengarkan nasihat saya. Baik dalam perkataan, sikap hidup, apalagi soal yang tadi naik pada tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan pada Tuhan, melepaskan pengampunan, tidak kecewa pada Tuhan, punya pengenalan sampai kesaksian seperti itu belum, dan itu saya lihat merata. Angka 90% itu saya menyaksikannya. Seperti itulah praktek hidup orang Kristen. Dan itu kemudian yang saya ingat, saya percaya itu Roh Kudus yang menginsyafkan saya supaya terus saya bangkit, bahwa apa yang Tuhan percayakan di TRC, sekalipun sebuah entitas keberadaan yang di sosial media, tapi bisakah kita pungkiri, bisakah kita sangkali, bisakah kita melupakan bahwa di dalam pelayanan ini telah mengubah kekristenan kita. Mulai dari mindset kita tentang kekekalan, tentang hidup yang diubahkan, itu terjadi di sini. Dan itu yang membuat saya kemudian haru dan membagikan semangat saya. Menyadarkan saya untuk terus bangkit dan tidak fokus pada masalah di hari-hari yang lalu. Pergumulannya sangat berat. Saya katakan saya sampai pusing, sampai enek dengan ini semua, sampai pengen muntah rasanya. Karena apa? Berhadapan dengan kelakuan orang. Memang orang-orang itu adalah orang-orang yang gak percaya Tuhan gitu ya. Lewat masalah itu juga saya bisa melihat bagaimana roh-roh dunia ini, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat di udara itu bekerja
me, me, ini, me- menghancurkan manusia dengan perilaku seperti itu. Dan selalu firman Tuhan memberikan penerangan bahwa perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, bukan mereka, tapi roh-roh jahat, roh-roh yang miskin yang ada di dalam diri mereka, roh yang ada di dunia ini yang harus diikat. Dan dia nggak tinggal diam. Kalau bukan karena Roh Kudus yang lebih besar di dalam diri saya, itu saya pasti sudah terkalahkan. Terus berperang, terus merendahkan diri, berdoa, berpuasa. Dan bersyukur Tuhan bawa saya pada kemenangan. Ketika Tuhan membawa saya kepada kemenangan di akhir 2019 melewati fitnah. Setelah itulah kita kan baru aktifkan lagi di YouTube kan. Tadinya kan kita cuma rekaman biasa. Kita ada gelombang kedua di Big Internet kan. Ada orang-orang yang kita jangkau. Itu breakthrough. Dan iblis tahu apa yang Tuhan rencanakan. Dia berusaha untuk memfitnah saya, menghentikan saya. Dia pakai si jahat kan tadi kan saya katakan pakai orang-orang untuk melancarkan kejahatannya. Kadang kan dia roh dan dia pakai orang untuk melancarkan kejahatannya. Misinya dia. Dengarkan baik-baik. Ada breakthrough dalam pelayanan. Iblis tahu rancangan Tuhan dalam hidup seseorang. Dia berusaha untuk menghentikan saya, untuk putus asa, untuk kecewa. Lewat fitnah tahun 2019 itu. Tetapi di balik itu ada breakthrough. Dan gak mempan dengan fitnah. Oleh kekuatan Tuhan saya bisa melaluinya. Dan setelah kekecewaan ini, ada lagi satu yang menghiburkan saya, yang saya berkata, wow. Tadi kan saya katakan, ada penguasa lawan kita. Ketika kita hal kecil saja ya, berkomitmen untuk memuji menyembah Tuhan, berdoa, itu kan akan mengguncangkan kerajaan si jahat. Dia nggak suka. Dia nggak suka ada orang yang punya misi surgawi, yang ingin menjadi duta Allah untuk menegakkan kebenaran. Roh-roh teritorial di tempat ini bereaksi. Dia pakai teman saya tadi untuk membuat saya putus asa, kehilangan konsentrasi. Setelah semua itu, ketika doa dalam minggu yang lalu rasanya, masih dalam minggu ini deh. Saya di kamar doa anak rohani saya ini, ketika doa puasa, dia punya anak. Selalu dia bilang, anaknya 2 laki-laki. Nanti ini juga jadi anak rohanimu bang, gitu. Anaknya yang pertama dia cerita, dia suka ayat hafalan. Lalu saya cerita sama istrinya, tadi ketika saya doa, saya kok ada di pikiran saya bahwa rumahmu ini nanti, rumah kalian bisa dipakai untuk buka bimbel non-profit. Karena di sini banyak orang Kristen, termasuk ya, orang Kristen dari berbagai denominasi gitu ya. Tapi mereka nanti harus berkomitmen untuk membaca Alkitab gitu ya. Buatkan catatan, lalu nyanyi-nyanyi lagu rohani memuji Tuhan. Dan dia bilang, oke, dia sangat setuju. Lalu saya cerita sama suaminya, dia bilang, oh itu bagus. Kalau bukan jalan dari Tuhan, kalau bukan Roh Kudus yang bekerja, mana mungkin seperti itu. Anak tetangganya, dia juga ada anak laki-laki 1, jadi ada 3 orang gitu. Dan di sini, di sekitar sini banyak orang-orang Kristen. Ini seperti bahkan daerah orang Kristen yang 50%-an gitu, yang tinggal di sini. Gereja-gereja juga banyak di sini. Dan saya bilang, ini yang Tuhan sediakan.
Kenapa Tuhan bawa saya ke sini? Karena saya mau merebut jiwa-jiwa. Itulah kenapa roh teritorial gak suka. Dia buat saya pusing, bahkan ingin kehilangan pengharapan dan kecewa dengan semuanya. Sebagaimana Tuhan sediakan jarahan ketika tahun 2019. Tuhan juga siapkan jarahan di tempat ini. Beberapa waktu yang lalu kami cerita, terus kenapa abang kemudian kembali ke sini ya, gitu ya. Nah itu dia saya cerita. Saya nggak pernah buat-buat, tapi ada dorongan dan kerinduan di hati untuk datang ke kota ini kembali. Di sini saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dulu masih di gereja tradisi, di tempat kos saya lompat-lompat memuji Tuhan ala pujian penyembahan yang saya enggak, yang jauh daripada cara beribadah gereja lama. Lalu kemudian punya kehausan sampai beribadah 2 kali dalam 1 minggu. Lalu dalam 1 KKR saya dinubuatkan mau dipakai oleh Tuhan. Setelah tangkap visi, pulang kuliah kerjanya nginjil, jangkau orang, termasuk jangkau dia gitu ya, datang ke sekolah-sekolah. Itu loh kehidupan yang yang membakar hidup saya sekarang. Itulah hidup saya, bukan lagi mengejar materi seperti yang saya lakukan di Jawa. Bahkan kalau di Jawa ada kecenderungan saya itu lebih apa ya, beraktivitas seperti dulu gitu ya. Maksudnya untuk memperbanyak pundi-pundi. Tapi kalau di sini hati saya itu selalu kalau melihat orang bagaimana keselamatan jiwanya. Makanya tadi kan saya katakan, saya bilang sama dia, supaya kamu tahu bahwa apa yang akan saya lakukan nanti, mengajar anak-anak baca firman, itu lebih daripada gereja-gerejaan. Karena saya bangun gereja yang hidup dan dimulai dari nol. Saya cerita sama dia, coba dari dulu kita dibiasakan baca firman, berdoa, pasti dahsyat. Nah, gereja hidup itulah yang saya mau bangun. Saya bagi sama dia. Dan itu yang Tuhan sediakan di tempat saya yang baru. Dan saya akan terus doakan ini, dan nanti juga saya akan bagikan rekaman khusus juga kepada pendoa syafaat. Kita dipanggil untuk melayani di kota ini. Tadi kan saya katakan sekalipun keberadaan kita di sosial media, tapi keberadaan kita nyata, ada kesaksiannya. Jadi kalaupun saya hajat saya katakan yang berada di kota ini, tapi dengan mengambil bagian berdoa, itu adalah pelayanan kita. Sebab melayani Tuhan itu ada berbagai bentuk. Berdoa syafaat, berperang melawan roh-roh teritorial, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu di udara, roh-roh jahat. Itu juga mengambil bagian dalam pelayanan. Nanti saya akan buatkan pendodo pada pendoa syafaat. Dahsyat proses Tuhan. Ketika kita terus mengikuti rencananya, Tuhan akan selesaikan panggilannya dalam hidup kita. Dan tadi saya katakan gak mudah. Paulus yang luar biasa baca sendiri. Proses yang tidak enak. Itu bahkan lebih banyak porsinya. Tapi itu tidak kemudian menyurutkan semangatnya, memadamkan apinya dalam mengikuti Tuhan dan dalam melayani. Secara daging memang gak enak. Saya lebih enak tadinya di Jawa. Walaupun hidup saya bukan seorang yang kaya raya, tapi maksudnya dengan kehidupan yang pernah saya jalani. Ya di properti, saya bisa jalan-jalan, saya bisa nikmati hidup, gak perlu repot seperti pindah tempat gitu ya. Tapi itu kalau saya pikirkan, oke, kalau saya jalani terus seperti itu. Tapi untuk sementara. Lalu saya kehilangan kekekalan saya. Dan lebih parah adalah Tuhan, saya akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan sebab ada kesaksian. Tuhan sudah panggil kamu melayani, tapi kamu gak mau. Kamu harus dihukum. Saya gitu gak mau terjadi dalam kehidupan saya.
sekalipun tidak enak bagi daging saya. Tapi ada api, ada nyawa, ada motivasi, ada hasrat yang lebih kuat di dalam diri saya. Bagaimana menyelesaikan panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Itu sukacita saya. Jadi kalau nanti kumpul, saya bilang perlahan. Jadi oleh hikmat Tuhan nanti saya akan buatkan tempat, sudah visi dari Tuhan sudah ada. Saya punya pendoa syafaat, pelayanan ini punya pendoa syafaat untuk mendukung dalam doa. Bahkan saya percaya Tuhan akan cukupkan segala keperluan untuk pelayanan. Saya udah bicara kepada anak rohani saya, dia juga sudah bangkit, udah baca firman dan mau berpuasa. Tuhan juga berkati dia dari pemberian orang tuanya sehingga dia punya tempat yang nyaman, punya tempat yang memadai untuk buka persekutuan anak-anak. Tuhan sudah jamah hatinya dan membuka pintu. Anak-anak yang akan direbut itu sudah banyak. Dan bahkan saya kan sudah bilang, saya nggak permasalahkan denominasi. Saya tinggal ajak saja semua anak-anak di tempatnya untuk baca firman. Mereka menjadi orang Kristen yang dibangun, gak berasa bertahun-tahun mereka berakar dalam firman Tuhan. Nanti gak usah dewasa. Nanti ketika mereka remaja, mereka menjadi orang Kristen yang berbeda. Dan mereka lah yang masuk kepada keluarga mereka untuk memberitakan Injil. Saya bilang dahsyat, wow, apa yang Tuhan rencanakan. Kalau saya tidak mau diproses untuk sebuah rencana yang besar ini, selain saya gagal, bagaimana dengan jiwa-jiwa itu? Itu adalah jarahan untuk kerajaan Tuhan. Jiwa-jiwa itu terjadi perebutan antara kerajaan Tuhan dan kerajaan penguasa dunia ini. Dipakailah orang-orang tempoh hari fitnah saya, lalu mengecewakan hati saya dengan teman saya. Hampir membuat saya terpuruk. Tadi saya katakan, saya tahu saya ada perlu belajar, saya tahu ada kelalaian, mungkin kekurangan, saya minta ampun dengan itu. Tapi yang lebih dominan yang saya mengerti adalah bahwa ini adalah si jahat, roh-roh di udara yang menjadi pemainnya. Dan saya ikat itu dan saya tahu apa maksudnya. Ada banyak pelajaran dari kesaksian ini. Jadi kalaupun di antara orang yang mendengarkan ini tidak persis kasusnya, misalnya keterkaitannya dengan pelayanan, dalam kehidupan pun, dalam pergumulan hidup, entah dalam urusan pekerjaan, usaha, atau keluarga, apapun itu bentuknya. Lewat ini semua, Tuhan ingin memurnikan hati kita, membentuk kita. Kita juga bisa menguji diri kita. Kalau soal parmah itu gampang, ke gereja itu gampang, live streaming atau sekarang onsite sekarang gampang. Tapi apakah setiap firman itu bisa kita hidupi? Itu yang sukar. Karena apa yang kita sudah baca, itu harus diuji. Apakah kita cakap melakukannya atau tidak? Cakapkah kita untuk membayar harga kesetiaan, konsistensi, menjaga api, menjaga gairah itu? Tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita udah doa tapi Tuhan izinkan hal yang tidak enak, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan, tetap masih berdoa. Itu yang mahal. Dan itu salah satu yang membuat Daud menjadi orang yang berkenan dari planet ini. Dari antara manusia, yang miliaran manusia yang pernah singgah di planet ini. Karena dia punya sikap hati yang benar. Sekalipun itu menyakitkan. Dan gak banyak orang melakukannya. Ketika dia dalam kesesakan, dia bilang, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allah aku berseru. Dan dia mendengar suaraku dari baitnya. Teriak aku minta tolong.
masuk ke dalam telinga Tuhan. Tuhan seolah gak melakukan sesuatu, do nothing. Tetap masih berdoa, itu yang mahal. Itu yang menyakitkan daging. Tapi saya katakan kepada Tuhan, saya tetap percaya. Saya perkatakan firman, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya perkatakan Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Engkau tidak akan pernah membiarkanku, tidak akan pernah meninggalkanku. Dan firman itu berkarya dalam kehidupan saya. Kapasitas iman saya terus dipertambahkan. Karena ada tanggung jawab yang besar Tuhan percayakan. Sekalipun saya tidak harus berdiri di mimbar yang kelihatannya dikerumuni orang-orang yang dilayani. Itu tidak menjadi persoalan. Sebab saya tidak mengejar itu. Tetapi merebut jiwa-jiwa. Menanamkan kebenaran kepada anak-anak sedini mungkin. Saya terus bawa ini dan minta pimpinan Tuhan supaya ini membuat breakthrough, menyenangkan hati Tuhan dan membawa cerahan pada Tuhan. Karena ini sesuatu yang tidak terpisahkan. Tidak akan bisa memisahkan saya lagi. Bahkan kalau mungkin pun Tuhan izinkan saya bekerja di properti, tapi udah diubahkan. Kalau dulu untuk memperbesar pundi-pundi. Kalau sekarang untuk support pelayanan. Hati saya itu ya kalau melihat orang-orang gimana mereka ini diubahkan. Karena orang seperti tadi saya katakan bisa saja ke gereja bahkan tepuk tangan. Tapi mindsetnya belum berubah. Hidupnya belum diubahkan. Tetap saja cuman bedanya dia tepuk tangan tapi dia nggak hidup dalam pembacaan firman, persekutuan sama Tuhan. Hidupnya belum diubahkan, cara hidupnya belum berubah. Saya yang udah diproses seperti ini, manusia rohani tahu, mengerti, bisa menilai seseorang. Itu loh yang saya pengen. Orang mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya, diubahkan, cara hidupnya berubah. Dan sebuah panggilan, sebuah visi yang besar dari Tuhan. Saya bilang aku bersyukur Tuhan. Aku bersyukur Tuhan izinkan proses ini. Tadi kan saya katakan saya bersyukur untuk dua hal. Tuhan, aku bersyukur Tuhan izinkan saya melewati proses yang tidak enak. Aku bersyukur karena tangan Tuhan yang kuat membawa saya melewati ini dan membawaku pada sebuah kemenangan. Ayub yang takut akan Tuhan diizinkan hal-hal yang tidak enak untuk membentuk hidupnya. Dan saya bilang Tuhan dengan tidak bermaksud memegahkan diri. Sebetulnya saya belum siapa-siapa gitu ya. Tapi kalau sampai ya Tuhan ya dari antara miliaran manusia juga gitu. Tuhan pilih saya maksudnya proses saya karena saya dalam rencana Tuhan. Mestinya saya bersyukur. Itu juga loh yang membuat saya bermegah dalam penderitaan daging ini. Ya saya mau lewatin kalau gitu karena kalau tujuannya itu untuk akhirnya nanti memuliakan saya gitu ya, untuk untuk kebaikan saya, untuk sebuah rancangan yang besar gitu ya. Saya kan juga kan termasuk dilemahkan dengan sikap mayoritas kita yang nggak mau bangkit gitu ya, yang tetap tidak mau bangkit gitu ya. Saya bilang ya serahkan saja, saya hanya lakukan bagi saya mendoakan. Pilihan masing-masing mau bangkit kan Tuhan juga bilang banyak orang yang berusaha tapi tidak akan dapat. Kenapa? Dia nggak dapat untuk menyangkali dirinya untuk tetap setia, untuk tetap konsisten, untuk bersemangat, apalagi untuk tetap percaya kepada Tuhan gitu ya. Itu saya nggak bisa, kontrolnya itu nggak 100% di tangan saya. Saya tetap bisa berdoa, tapi kemudian pilihan tangan masing-masing. Itu juga kan termasuk untuk ingin membuat saya undur seolah apa yang saya bangun ini sia-sia gitu ya. Enggak. Ini sebuah legacy yang saya nanti banggakan di hadapan Tuhan. Saya sungguh berharap lewat kesaksian ini. Setiap kita bangkit. Bersyukur guru rohani di dalam pelayanan ini. Terus memberikan motivasi dan teladan walaupun saya belum sempurna. Yang harusnya kalian bisa ikuti. Tidak ada alasan untuk tidak bersemangat dalam Tuhan.
belajar dari Daud ketika dalam kesesakan, tetap berseru kepada Tuhan. Justru dasar, pondasi, dan kualitas iman kerohanian kita selama ini itu akan diuji lewat apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Saya berharap dengan rekaman yang saya berikan, setiap kita yang mendengarkannya boleh bangkit kembali, bersemangat kembali, kalau tidak merugi dengan kekekalan nanti. Ini saja yang saya mau bagikan pada kesaksian ini. Kiranya memberkati kita sekalian. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Tetap bersemangat kepada All MTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Jika aku Tuhan, rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu agar semua suku bangsa datang jadikan aku rumah doamu